Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit yang kami ketahui tentang akulturasi nilai Pancasila. Dengan anggota kelompok Aldi Renaldi, Dewi Humairoh Fahmi, Sufinanda Istiqadamanullah, dan saya sendiri Tiara Aprilia. Pengertian akulturasi adalah proses sosial di mana seseorang atau kelompok dari suatu budaya tertentu mengadopsi nilai-nilai budaya lain yang berbeda, namun tetap mempertahankan budaya mereka sendiri. Proses akulturasi sering terjadi pada kelompok-kelompok minoritas atau imigran yang secara budaya atau etnis berbeda dari masyarakat mayoritas di tempat mereka bermigrasi. Namun, proses akulturasi juga sering terjadi pada budaya masyarakat mayoritas yang mengadopsi unsur budaya masyarakat minoritas karena adanya interaksi di tingkat individu dan kelompok, baik secara langsung, melalui media, seni, ataupun sastra. Faktor-faktor akulturasi yang terjadi di masyarakat. Yang pertama ada faktor internal. Penduduk yang semakin bertambah dan berkurang karena adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Adanya penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adanya proses penyempurnaan atau inovasi terhadap penemuan-penemuan baru sehingga menambah atau mengganti sesuatu yang ada di masyarakat. Yang kedua ada faktor eksternal. Terjadinya perubahan alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga terjadinya peperangan pada suatu negara karena adanya pengaruh kebudayaan asing melalui proses difusi atau penyebaran budaya, akulturasi, dan asimilasi. Selanjutnya, pengertian akulturasi Pancasila. Akulturasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam akulturasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan etis, estetis, dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Di sini saya akan menjelaskan akulturasi nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasilanya yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasilanya yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan lain-lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya pada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasilanya yaitu memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara
sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai Pancasilanya yaitu keputusan diusahakan secara mufakat, yang kedua menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, dan yang terakhir terdapat pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasilanya yaitu menghormati hak-hak orang lain, yang kedua mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Selanjutnya, perkenalkan saya Aldi Renaldi dari kelas SI 2019C akan melanjutkan pemaparan dari materi yang telah kita buat. Macam-macam akulturasi. 1. Akulturasi Pancasila yang objektif. Akulturasi Pancasila yang objektif yaitu akulturasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang akulturasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Selain itu juga meliputi bidang-bidang akulturasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua, akulturasi Pancasila subjektif. Akulturasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral, dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Akulturasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Akulturasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari akulturasi yang objektif, karena akulturasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan akulturasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang, sehingga akulturasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supinanda Istignada Manullah, NIM 2019 09109080. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi dari kelompok 6. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan norma dasar dan norma tertinggi di dalam negara Republik Indonesia. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif atau mengikat. Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dalam aktualisasi Pancasila, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Dan yang terakhir, aktualisasi Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif.
Aktualisasi objektif itu merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila ke bentuk norma aspek penyelenggaraan negara. Sedangkan aktualisasi subjektif merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma moral pada setiap diri individu. Penjabaran nilai-nilai moral tersebut telah dijelaskan pada makna setiap sila dalam Pancasila. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.